176. Kantor Agen Bisnis Korea. Choi Gichul berdiri di depan Wusung dengan hormat. Wusung mengetuk mejanya dengan jarinya. Mengetuk, 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 mengetuk. Jadi kamu terlambat bekerja karena tadi malam kamu keluar minum-minum. Ya, tapi aku sedang bekerja. Saya bertemu dengan seorang pengusaha baru untuk menjelaskan apa yang dilakukan agensi kami. Itu adalah sebuah pertemuan. Wusung mengangguk agar dia melanjutkan. Saya sebenarnya bertemu dengan seseorang yang berencana menciptakan bisnis yang melibatkan teknologi blockchain. Saya menghabiskan banyak waktu bersamanya tadi malam dan itulah mengapa saya terlambat hari ini. Choi Gichul sedang diawasi oleh pengawal Wusung jadi dia sudah mengetahui hal ini. Wusung bertanya, apakah Jung Jin-suk mengatakan dia akan membuat bisnis terkait blockchain? Tepatnya, dia ingin membuat dealer menggunakan teknologi yang dia pelajari dari Bitmain. Choi Gichul mengadukan Jung Jin-suk. Dia tampak penuh harap sambil menunggu pujian Wusung. Jung Jin-suk mengatakan itu. Haha, tentu saja. Dia ingin mencuri teknologi penting dari Bitmain. Saya minum bersamanya tadi malam untuk mengetahui lebih banyak tentang hal itu sehingga saya dapat melaporkannya kembali kepada Anda. Wusung menyeringai. Pagi itu, Jung Jin-suk memberitahunya bahwa Choi Gichul sepertinya hampir yakin. Namun, tampaknya Choi Gichul punya pemikiran berbeda. Ini lucu. Benar-benar. Saat Wusung merespon positif, Choi Gichul menjadi bersemangat. Dia menjawab, Jung Jin-suk mengatakan dia menghasilkan banyak uang dari Bitcoin dan itulah mengapa dia ingin membuat perusahaannya sendiri. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah menurut Anda bisnis dealer memiliki masa depan? Industri ini memiliki masa depan, tapi... Choi Gichul memandang Wusung. Dia bertanya-tanya mengapa Wusung menanyakan pertanyaan seperti itu, tapi dia tidak bisa memahaminya. Choi Gichul dengan cepat melanjutkan, saya pikir ini memiliki masa depan yang cerah. Saya meneliti tentang Bitcoin dan menemukan bahwa ini adalah konsep yang mengesankan. Saya yakin blockchain akan menjadi masa depan dunia TI. Apakah pendapatmu berdasarkan insting atau bukti? Apakah Wusung mengujinya? Choi Gichul bertanya-tanya. Sebenarnya Wusung menanyakan pertanyaan ini untuk mengetahui tentang Choi Gichul. Dia penasaran dengan cara kerja pikiran Choi Gichul. Choi Gichul menjawab, naluri berdasarkan bukti. Wusung berpikir dengan hati-hati. Dia harus membuat Choi Gichul berinvestasi dalam Bitcoin dengan harga tertinggi. Jung Jin-suk telah meninggalkan Bitmain sejak kemarin, jadi informasi Anda bukanlah hal baru bagi saya. Choi Gichul mengerutkan kening. Sudah. Wusung melanjutkan, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Maaf. Bahkan jika kamu berbisnis dengan Jung Jin-suk, kamu tidak bisa mengabaikan tugasmu di agensi ini. Oh. Dan alasanmu terlambat bekerja itu konyol. Jika itu adalah kantor lain, Anda akan ditegur. Choi Gichul menggigit bibirnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wusung melanjutkan, apa yang akan terjadi jika saya memecatmu karena terlambat bekerja? Choi Gichul tidak menjawab. Wusung mengulangi dengan kesal, apakah kamu tidak mendengar pertanyaanku? Choi Gichul menjawab perlahan, itu akan memutuskan kontrak dengan Daeyang dan kamu akan mendapatkan bagian Daeyangku. Wusung bertanya, dan Anda akan mengajukan kembali gugatan terhadap Daeyang dan mulai menayangkan iklan TV lagi. Kemudian, Choi Gichul merasa terhina, tapi dia tidak punya pilihan selain menjawab. Maka Daeyang akan ditempatkan pada posisi yang sulit. Daeyang akan kehilangan banyak anak perusahaannya. Jadi kamu paham situasinya, tapi kamu terlambat bekerja. Lalu Anda memberi saya alasan bahwa itu untuk pekerjaan. Hahaha, konyol. Choi Gichul memerah karena marah dan malu. Wusung melanjutkan, tidak ada alasan bagi seorang pegawai untuk terlambat bekerja. Apakah kamu mengerti? Di kehidupan sebelumnya, Choi Gichul memperlakukan Wusung seperti ini. Wusung ingin mengembalikannya padanya. Dia meninggikan suaranya. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Apakah kamu mengerti? Ya, Tuan. Jawab saya dengan cepat ketika saya mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu sangat lambat? Ketika Choi Gichul mencoba menjawab, Wusung menambahkan, mengapa kamu belum pergi? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Choi Gichul pergi dengan cepat. Choi Taemin bertanya, apakah kamu yakin? Ya, dia menghubungi kami bahwa dia akan membuka dealer baru dengan Jung Jin-suk. Dia akan meminjam uang dengan menggunakan saham Daeyang miliknya sebagai jaminan. Bukan ide yang buruk, mungkin mereka bisa mengembangkan perusahaannya dan mengambil alih Bitmain milik Kang Wusung. Kalau begitu aku akan memberitahu dia bahwa dia bisa melanjutkannya. Choi Taemin mengangguk. Dia mengambil laporan di mejanya.
Saya melihat kinerja ponsel pintar kami masih buruk. Situasi terkini telah mempengaruhi penjualan kami. Banyak pelanggan kami yang beralih ke Blue S, jadi kami mungkin harus mengembangkan lini ponsel baru yang lebih murah. Apakah kamu bercanda? Versi yang lebih murah. Asisten itu menggigit bibirnya. Dia takut pada Choi Taemin dan suasana hatinya yang tidak terduga. Syukurlah, Choi Taemin sudah tenang. Asisten melanjutkan, saya akan berupaya meningkatkan desain dan fungsi kami untuk meningkatkan penjualan. Seperti yang kalian tahu, ANIX mengambil alih Dobashita. Departemen elektronik kita berada dalam risiko. Saya juga mendengar Kang Wusung merekrut ahli semikonduktor terbaik dari seluruh dunia. Tahukah kamu apa artinya ini? Asisten tidak bisa menjawab. Choi Taemin melanjutkan, itu berarti Kang Wusung berencana menghancurkan departemen semikonduktor kami. Anda mengerti, kan? Bisnis ponsel pintar kami sedang gagal saat ini. Kita juga tidak bisa kehilangan semikonduktornya. Jika kita melakukannya, kita tidak akan pernah bisa pulih. Choi Taemin memiliki pemahaman yang akurat tentang situasinya. Dia melanjutkan. Dia juga terlibat dalam AI dan blockchain. Kita harus menyingkirkannya agar kita bisa bertahan hidup. Saya akan mencoba menemukan kelemahannya. Kami tidak punya banyak waktu. Kami mungkin menjadi Nokia berikutnya. Ingat itu. Asisten itu mengangguk. Ya Pak. Coconut Talk menjangkau 500.000 pengguna. 30 juta Blue S3 terjual. Xfit sekarang menguasai 30% pasar. Daenam Constructions akan memulai proyek Yongsan. Sungyeong Autos akan meluncurkan lini mobil baru bernama Line. Home Mart punya strategi baru. Harga saham KND dan kelapa terus naik. Wusung menghasilkan puluhan juta dolar setiap hari. Wusung ingin mengejar proyek bisnis lainnya. Dia mengunjungi Inggris bersama Yang Guangchul. Wusung menarik napas dalam-dalam. Udara di Inggris terasa berbeda dibandingkan di Korea. Mengapa? Rasanya lebih lembut. Mendengar lelucon Wusung, Yang Guangchul menumpahkan kopinya. Lelucon yang jelek. Bab 177 Error 178. Kelompok itu meninggalkan kantor BNP Paribas. Julia menggerutu, kamu baru saja menggunakanku, bukan? Anda ingin saya membuat keributan untuk membuat orang tertarik. Wusung menyeringai. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami adalah tim. Sialan, kau seharusnya memberitahuku tentang rencanamu sebelum kita masuk. Yang Guangchul bertanya, apakah kamu serius di sana? Anda ingin membuat koin kelapa menjadi mata uang umum dunia. Tepat sekali. Julia dan Yang Guangchul menelan ludah. Julia bertanya, apakah Anda benar-benar percaya itu mungkin? Dolar AS menjadi mata uang dunia karena Amerika adalah negara terkuat di dunia, bukan? Julia mengangguk. Wusung melanjutkan, itu berarti jika Korea menjadi kuat, hal yang sama akan terjadi untuk mata uang mana saja yang paling banyak digunakan di Korea, kan? Tapi sistem dolar sudah mapan. Apakah Anda benar-benar berpikir akan mungkin untuk menggantinya dengan sistem baru? Dengar, kita sudah memiliki semikonduktor. Kami akan segera mengambil alih pasar minyak dan pertanian juga. Setelah kita memiliki semua ini dan melibatkan koin kelapa di dalamnya, itu akan terjadi. Transaksi koin kelapa lebih nyaman dan aman. Tidak ada alasan mengapa orang tidak akan menggunakannya. Julia bergumam frustrasi, kamu sedang bermimpi. Apakah Anda pikir AS akan membiarkannya terjadi? Apa yang bisa mereka lakukan? Akankah mereka datang dan membunuhku? Hancurkan Korea. Uang adalah senjata terkuat saat ini dan saya mendapatkan yang terbaik dari itu. 100 miliar dolar tidak cukup. Wusung tertawa dan menjawab secara misterius, Julia, mengapa menurutmu kekayaanku hanya 100 miliar dolar? Hanya. Julia menatap. Wusung melanjutkan, 100 miliar dolar hanya sebagian saja. Jika Anda menambahkan semua perusahaan yang saya miliki, itu jelas akan jauh lebih banyak. Julia tergagap, tapi aku akan melakukannya. Jika Anda takut untuk mencoba, Anda bisa menyerah sekarang. Yang Guangchul menggelengkan kepalanya dan Julia ternganga. Wusung bertanya lagi, apakah kamu masuk? Atau keluar? Yang Guangchul menjawab dengan cepat, aku ikut. Julia juga menjawab, aku juga. Kalau begitu mari kita pergi. Masih banyak yang harus kita lakukan hari ini. Mereka mengunjungi Italia dan akhirnya berakhir di Jerman. Mereka membeli 3 perusahaan selama perjalanan ini. 4 perusahaan diminta untuk bekerja sama dengan KND. Pertemuan terakhir perjalanan ini adalah dengan BMW di Jerman. Yang Guangchul menatap gedung BMW dan berkata kepada Wusung, setiap kali saya memikirkan BMW, yang saya inginkan adalah membeli BMW. Wusung tertawa, apa yang kamu bicarakan?
Anda mampu membeli semua BMW yang Anda inginkan. Haha, aku hanya mengenang 20-anku ketika aku mulai dengan apa-apa. Apakah kamu tidak selalu kaya? Yang Guangchul mengangguk dan menjawab, saya tidak pernah membayangkan akan berada di perusahaan yang membeli BMW. Waktu berlalu begitu cepat. BMW akan segera menjadi milik kita. Yang Guangchul berkata kepada Wusung, maksudmu itu akan menjadi milikmu. Haha, kurasa. Berkantor pusat di Nuri Finances. Shin Semi, Ketua Shin Yongwon, dan sekarang Wakil Presiden Shin Gungu duduk bersama. Shin Semi berkata kepada mereka, tes transfer Bank Kelapa dan BNP Paribas sukses. Hanya butuh 1 menit. Ini luar biasa. Apa yang mereka katakan di Paris? Mereka tampak terkesan, tetapi Kang Wusung masih belum puas. Shin Gungu bertanya, ada desas-desus bahwa dia membeli BMW. Apakah ini benar? Tidak ada yang dikonfirmasi. KND sangat bungkam tentang hal itu. Kami tidak dapat menemukan informasi tentang itu. Yah, aku mengerti mengapa mereka ingin merahasiakannya. Saya hanya terkejut melihat bagaimana dia berhasil mendapatkan dana untuk itu. Sejauh yang saya tahu, dia belum meminjam uang dari bank. Shin Gungu menyarankan, mungkin dia meminjam dari bank asing. Mungkin BNP Paribas. Shin Semi menambahkan, tapi 50 miliar dolar. Jika Anda termasuk ARM, itu akan menjadi 60 miliar dolar. Apakah satu bank akan meminjamkan uang sebanyak itu? Shin Gungu menjawab, ada banyak perusahaan yang ingin berada di pihak Presiden Kang, termasuk kita. Saya yakin dia tidak akan kesulitan meminjam jumlah berapapun. Shin Semi menggigit bibirnya. Shin Yongwon berkata kepadanya, dia adalah pengusaha yang luar biasa. Kita harus menerima bahwa dia sekarang lebih besar dari kita. Tidak ada rasa malu dalam meminta untuk menawarkan kerja sama kami. Shin Semi menjawab perlahan, aku tidak khawatir tentang itu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana kita tidak bisa selamat dari ini. Shin Yongwon berkata kepadanya dengan sabar, keuangan adalah dasar dari setiap bisnis. Kita aman. Shin Semi bergumam, apakah kamu melihat tujuan resmi Bank Kelapa? Tidak ada yang menjawab. Shin Semi melanjutkan, jangan jahat. Ini moto yang sama dengan Google. Moto Coconut adalah, hubungkan. Terus. Bank Kelapa saat ini bertindak sebagai koneksi antara berbagai bank. Bagaimana jika tujuan mereka adalah untuk menghubungkan orang-orang dengan Coconut Coin, menjadikan Coconut Coin menjadi mata uang sehari-hari? Kedua mata Shin Yongwon dan Shin Gungu melebar. Shin Semi melanjutkan, penyebutan Kang Wusung tentang Bitcoin menjadikan cryptocurrency menjadi topik terpanas di dunia. Saat ini, kami menggunakan kartu kredit lebih dari uang tunai. Pada titik ini, uang hanyalah angka. Itu tidak mungkin. Tapi Kang Wusung telah membuat banyak hal mustahil terjadi. Dia akan mencoba, dan ketika dia melakukannya, apa yang menurut Anda akan terjadi? Ruangan menjadi sunyi. Jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah Kang Wusung. Tiba-tiba, telepon berdering. Shin Gungu menjawab. Setelah menutup telepon, dia bergumam pelan, dia membeli BMW. Presiden Kang Wusung sekarang membentuk tripod otomatis, smartphone, dan Coconut. Mobil listrik dan self-driving yang akan diproduksi. Korea bisa menjadi tempat di mana mobil-mobil terbaik di dunia diciptakan. Perusahaan mobil Korea panik. CEO Auto Hyun Jung Manho meminta pertemuan darurat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sumyong Autos, dan sekarang BMW juga. Apakah kita akan membiarkan dia mengambil alih seluruh pasar mobil di Korea? Kepala Departemen Pemasaran menjawab, Hyun Auto masih memiliki 70% dari pasar mobil Korea. Berita ini seharusnya tidak banyak mempengaruhi kita. Apa yang dapat kita lakukan adalah menurunkan harga dan menghabiskan lebih banyak uang untuk pemasaran. Apakah kamu tidak melihat Blue S menghancurkan The One? Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa orang akan membeli BMW jika tidak ada banyak perbedaan harga. Kepala Departemen Pemasaran meringis pada kemarahan Jung Manho. Anggota lain menyarankan, mengapa kita tidak mulai fokus pada versi yang lebih murah seperti Tata India? Ada desas-desus bahwa elektronik Dayang menunjukkan minat pada versi smartphone yang lebih murah. Seseorang dari sudut bergumam sarkastik, apakah Anda menyarankan agar kita menyerah pada model kita saat ini seperti pengecut? Tidak, maksudku bukan itu. Maksud saya adalah kita harus menjadi fleksibel untuk mengatasi situasi ini. Pilihan lainnya adalah duduk diam dan gagal. Jung Manho menghela nafas dalam-dalam. Apakah ini akhirnya? Jung Manho benar. Banyak orang Korea senang dengan BMW dan berencana untuk mengganti mobil mereka. Perusahaan mobil yang ada tidak dapat menemukan solusi untuk masalah ini. Tiba-tiba, ponsel Jung Manho berdering. Itu dari Choi Taemin milik Dayang.
Halo, Pak, sudah lama. Ya, apa yang baru? Menurutmu apa yang akan terjadi pada Ah Yun Auto? Apa? Aku akan jujur, daya yang elektronik saat ini tidak begitu baik, dan saya pikir Ah Yun akan mengalami kesulitan yang sama. Choi Taemin melanjutkan dengan cepat, kita perlu menggabungkan kekuatan. Jung Manho menghela nafas. 179. Ketika Wusung kembali ke Korea, ia tidak mengadakan konferensi pers. Para wartawan selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana perasaanmu tentang pembelian perusahaan terkenal seperti itu? Bagaimana kamu mendapatkan dana itu? Apa rencanamu untuk masa depan? Wusung tidak merasa perlu untuk menjawab pertanyaan biasa seperti itu. Dia juga tidak ingin mendapat pertanyaan canggung yang sering ditanyakan wartawan. Ada banyak rumor yang tidak menyenangkan tentang mengapa kamu berubah pikiran untuk memindahkan markasmu. Tolong jelaskan. Beberapa orang berpikir hubungan barumu dengan daya yang mencurigakan. Bagaimana menurut Anda? Anda terlibat dalam begitu banyak bisnis yang berbeda dan banyak yang berpikir itu tidak cerdas. Apa yang kamu katakan tentang itu? Yang Guangchul memandang kerumunan wartawan dan berkata kepada Wusung. Wow, kamu seperti selebriti. Aku tampan dan kaya, jadi itu bisa dimengerti. Tampan. Yang Guangchul menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kamu pikir kamu hebat. Tentu saja. Ngomong-ngomong, aku pikir akan sangat membantu memiliki stasiun penyiaran. Yang Guangchul menambahkan untuk memecahkan kebekuan. Kami sudah memiliki cukup kekuatan atas media. Tetapi akan berbeda untuk benar-benar memiliki dan mengendalikannya. Lihatlah daya yang kontroversi mereka sering dikubur atau diperkecil. Itulah sebabnya hukum mencegah orang seperti kita memiliki stasiun penyiaran. Kamu sangat mengerikan. Tidak, bukan aku. Kamu terdengar seperti ingin menjadi seorang diktator. Kamu lebih buruk dari aku. Anda ingin mengendalikan seluruh dunia dengan mata uang Anda. Yah, kurasa. Senang bisa kembali ke Korea. Apa kamu akan pulang duluan? Tidak, aku harus pergi ke tempat lain. Wusung tersenyum misterius. Dia menurunkan Yang Guangchul di tempat kerja dan menuju ke Sangam. DNK. Itu mengambil alih MOX dan memiliki game terkenal di dunia termasuk League of Ancient dan Clan Royal. Yosona dan Liari juga milik agensi ini. Alex memiliki gelar CEO resmi, tetapi Moon Yongjun adalah orang yang benar-benar menjalankan perusahaan. Tentu saja, pemilik sebenarnya adalah Wusung, tetapi tidak banyak orang yang tahu fakta ini. Moon Yongjun menyapa Wusung di pintu masuk dan membawanya ke lantai paling atas di mana kantornya berada. Moon Yongjun menjelaskan, seperti yang Anda pesan, kami telah menamai saluran KTBC. Wusung mengangguk. Moon Yongjun melanjutkan, kami saat ini sedang dalam proses perburuan PD terkenal dari berbagai stasiun penyiaran. Saat Anda bertanya, prioritas kami adalah mempekerjakan PD Na Yongjun. Kami sudah bisa merekrut penulis Kim Minah dan Hong Miran. Apapun serial TV yang mereka tulis akan menjadi milik DNK. Wusung sebelumnya memberitahu Moon Yongjun tahu personil TV mana yang akan disewa. Dia berencana membuat saluran yang menayangkan acara TV populer yang dia ingat dari kehidupan sebelumnya. Moon Yongjun melanjutkan, kami juga berinvestasi dalam film yang Anda sebutkan, dan sejauh ini kami mendapat untung 50% dari mereka. Wusung bertanya, bagaimana kabar Yosona? Dia sangat bertekad. Bahasa Inggrisnya membaik dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia akan mulai mengikuti audisi di Amerika pada akhir tahun ini. Wusung bingung. Moon Yongjun menjelaskan dengan cepat, itu yang dia inginkan. Dia tidak ingin kita membeli film. Dia ingin mencapainya sendiri. Wusung mengangguk. Moon Yongjun banyak berkeringat. Fiuh. Dia selalu merasa gugup di depan Wusung. Wusung selalu sopan padanya, dan dia ingin tetap seperti itu. Wusung menjawab, baiklah, biarkan dia. Ingat, tujuan kami bukan hanya menjadi saluran. Kita harus menjadi seperti Netflix dan YouTube. Selalu ingat itu. Moon Yongjun mengangguk. Ya Pak. Aku tidak akan datang ke sini secara pribadi lagi. Anda dapat melaporkan ke Alex jika ada keputusan penting yang harus diambil. Tentu saja, Anda akan memiliki kendali penuh atas agensi ini. Moon Yongjun mengangguk. Choi Taemin dan Jung Manho bertemu di sebuah restoran di Seoul. Choi Taemin mengosongkan gelasnya dan menjelaskan, kami mengetahui bahwa Kang Wusung memiliki jalur dana rahasia. Dia menggunakan ini untuk M&A agresifnya. Jung Manho terkesan. Daeyang memiliki sumber informasi yang bagus. Apakah Anda bisa mencari tahu di mana dia mendapatkan uangnya? Kami belum tahu pasti, tetapi kami pikir Arab Saudi mungkin membantunya. Jadi uang minyak. Choi Taemin mengangguk. Dan seperti yang Anda tahu, besarnya uang minyak berada di luar imajinasi kita.
Tidak ada yang tahu jumlahnya. Kami menduga ia memiliki sponsor di Arab Saudi. Jung Manho bergumam, uang minyak. Sekarang, yang benar-benar penting adalah apa yang perlu kita lakukan. Kamu punya saran. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah kita lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bang. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikan M dan A sebanyak ini tanpa mendapatkan pinjaman. Jika kita dapat menekan siapapun yang memberinya pinjaman untuk meminta pelunasan awal, KND akan berakhir. Saya mendengar Kang Wusung meminjam banyak uang dari Nuri Bank. Kemungkinan besar dia meminjam dari bank lain juga. Benarkah? Iya, Wakil Presiden Shin Gungu memberitahu saya. Kang Wusung mungkin terlihat kaya, tetapi dia hidup dengan hutang. Tetapi jika dia memiliki sponsor yang kaya di Arab Saudi, dia seharusnya baik-baik saja, tidak peduli apa. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Tekanan dan lintasan. Choi Taemin tersenyum dan menjawab, itu benar. Kita perlu menekan bank sambil melacak sumber dana Kang Wusung. Menekan bank mungkin dilakukan, tetapi bagaimana kita bisa melacak? Bahkan jika kita mengetahuinya, bagaimana kita bisa menghancurkan hubungan antara Kang Wusung dan sponsornya? Choi Taemin meneguk minumannya lagi, kami membutuhkan lebih banyak perusahaan untuk bergabung dengan kami. TK, Olan, Eugene, dan lainnya. Kami membutuhkan sebanyak mungkin dari mereka. Bukankah Kang Wusung akan tahu tentang rencana kita? Kita hanya perlu bekerja cepat. Seperti yang Anda tahu, KND semakin besar dari menit ke menit. Jika dia bertambah besar, ini adalah kesempatan kita. Kita perlu melakukan ini untuk bertahan hidup. Jung Manho memosongkan gelasnya dan menjawab, baiklah. Choi Taemin tersenyum puas. Dalam perjalanan pulang, Wusung mendapat telepon dari Shin Gungu dari Nuri Finances. Saya membocorkan informasi kepada Dayang tentang hutang Anda seperti yang Anda minta. Aku bilang padanya kamu berhutang banyak pada Nuri. Wusung menjawab dengan tenang, bagus. Terus bekerja sama dengan Dayang. Bagaimana jika dia meminta saya untuk menuntut pembayaran awal dari Anda? Maka lakukanlah. Jadi ratusan juta dolar tidak ada artinya bagimu. Saya mendengar Anda meminjam uang dari bank lain juga. Bisakah Anda benar-benar membayar semuanya sekaligus? Jika aku tidak bisa, maka aku harus bangkrut. Sepertinya kamu meminjam uang meskipun kamu tidak perlu. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Saya tidak mengerti Anda, Presiden Kang. Ingat saja, kamu harus memilih sisi kanan. Keputusan Anda dapat mengubah nasib Nuri Finances. Shin Gungu tetap diam. 180. Juni tahun 2011. Bank Lian sedang diselidiki. Sangho Bank mengalami bank run karena ketidakpastian. Perusahaan keuangan mengalami ketidakstabilan dan ketidakpastian. Banyak perusahaan keuangan sekunder menderita karena bank menjalankan pelanggan. Ketentuan pembayaran mereka turun di bawah 3%. Jika turun ke 0, itu berarti bahwa institusi tidak dapat mengembalikan deposit pelanggan. Pemerintah harus melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa membiarkan semua organisasi ini bangkrut. Pemerintah memulai proses pembelian lembaga-lembaga ini dan modal kanan ditugaskan sebagai mediator. Hal serupa terjadi di dunia. Agustus. Proyek makanan gratis baru Oh Hun tidak mendapatkan cukup suara untuk dilewati. Saat dia berjanji, dia meninggalkan posisi wali kota Seoul. Akhirnya November. Saat itulah Wusung telah menunggu. Perdana Menteri Yunani mengumumkan bahwa publik akan memilih untuk memutuskan nasib rencana bailout IMF. Pasar saham Eropa merosot dan memberi Wusung kesempatan lain untuk menghasilkan uang. Kali ini, Wusung menghasilkan 20 miliar dolar. Setiap kali mereka melakukan ini, itu menjadi lebih mudah. Setelah itu, Alex dan Wusung mengeluarkan sebotol champagne. Alex berkata kepada Wusung, "Bos, ini 20 miliar dolar saat ini. Kami melakukannya dengan baik. Perusahaan mana yang akan Anda beli dengan uang ini? Saya akan menggunakan sebagian untuk pemasaran." Pemasaran seperti apa yang akan menghabiskan banyak uang? Saya akan menggunakan setidaknya 1 miliar dolar untuk menghancurkan sebuah perusahaan. Apakah kamu berbicara tentang Daeyang Electronics? Wusung mengangguk. Alex menjawab, Daeyang pasti telah melakukan sesuatu yang buruk kepadamu dalam kehidupan masa lalumu. Wusung tersenyum misterius. Lee Sung-hyun banyak minum dan menggerutu, bajingan. Dia menyerahkan posisinya sebagai wali kota Seoul. Bagaimana dia bisa? Apakah dia tidak menyadari betapa kerasnya saya bekerja untuk membawanya ke sana? Dia terus minum, tetapi amarahnya tidak bisa ditahan. Wali kota Seoul. Jika Oh Hun melakukannya dengan baik, Lee Sung-hyun akan memasuki pemilihan berikutnya sebagai wakil dari Partai Liberal.
Namun, reputasi partai sudah hancur sekarang. Seorang pejabat dari Daeyang, Suk Jin Myung, berkata kepadanya, kamu pasti memiliki banyak kekhawatiran. Lee Sung Hyun menyerahkan sebuah amplop. Ini adalah laporan keuangan Kang Wusung. Bersih, tidak ada yang ilegal. Choi Taemin memerintahkan Suk Jin Myung untuk mendapatkan catatan ini dari Lee Sung Hyun. Suk Jin Myung bertanya, jadi ini berarti? Tepat sekali. Seperti yang dia klaim, dia menghasilkan uang dengan menggunakan analisis data. Suk Jin Myung tersenyum dan menjawab, tapi apa yang Daeyang temukan agak berbeda. Kami menemukan bahwa ia memiliki sponsor. Mata Lee Sung Hyun melebar. Dia punya sponsor. Apakah kamu benar-benar percaya dia dapat memprediksi masa depan dengan menganalisis data? Suk Jin Myung menatap Lee Sung Hyun. Tangan Lee Sung Hyun bergetar. Suk Jin Myung melanjutkan dengan cepat, apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa mungkin dia membuat sesuatu terjadi dan berbohong bahwa dia memperkirakannya? Sponsor. Tepat sekali. Kami mencurigai seseorang dari AS, Timur Tengah, atau Cina. Kami butuh bantuan dari pemerintah untuk ini. Kau ingin pemerintah mencari tahu siapa sponsor Kang Wusung? Iya, Kang Wusung menghancurkan ekonomi Korea. Teknologi atau perusahaan penting mungkin akhirnya meninggalkan Korea karena dia. Apakah Anda akan membiarkan itu terjadi? Lee Sung Hyun menggosok dagunya dan menjawab, tentu saja tidak. Itu tidak bisa terjadi. Kami, Daeyang, menduga Arab Saudilah yang membantu Kang Wusung. Uang minyak. Lee Sung Hyun mengangguk. Suk Jin Myung melanjutkan, dan bagaimana jika kita menciptakan citra negatif untuk Kang Wusung? Buat dia terlihat seperti dia akan menelan ekonomi Korea menggunakan dana asing. Mata Lee Sung Hyun melebar. Dia menjawab, ayo lakukan ini. Kami sampai pada suatu pemahaman. Choi Taemin tersenyum ketika Suk Jin Myung melaporkan kembali kepadanya. Baik, rencana ini juga akan bermanfaat bagi pemerintah. Mereka menonton TV bersama. Proyek gila. Jika Anda membawa dewan lama Anda, KND akan memberikan diskon 50% untuk Blue S3 baru Anda. Iklan ini ditayangkan di seluruh dunia. Pasti harganya Kang Wusung miliaran dolar. Mungkin dia menggunakan pinjaman banknya untuk ini. Atau dia melakukannya dengan sangat baik dengan penjualan ponsel cerdasnya, jadi dia mungkin menggunakan keuntungan itu untuk pemasaran ini untuk menghancurkan kita. Suk Jin Myung bingung. Mengapa dia pergi sejauh ini? Dia ingin kita melepaskan bisnis ponsel sepenuhnya. Tim hukum kami telah mengajukan pengaduan terhadapnya. Itu tidak akan cukup. Apple melakukan hal yang sama terhadap ponsel Android, dan itu semua disetujui untuk menjadi legal. Suk Jin Myung menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, jadi dia sekarang memperlakukan kita sebagai musuhnya. Ini perang dan hanya satu dari kita yang akan keluar hidup-hidup. Semikonduktor, telepon pintar, dan tidak lama lagi barang elektronik lainnya, begitu banyak tumpang tindih. Dia sedang mempersiapkan perang. Choi Taemin menjilat bibirnya. Dia perlu menghilangkan stresnya. Dia bertanya, kamu bilang Li Ari tidak lagi tersedia. Tepat sekali. Dia sekarang milik DNK. Sangat buruk. Dia baik. Aku sudah menyiapkan gadis baru untukmu. Dia juga baik. Choi Taemin mengangguk. Julia White memegang gelasnya dengan gugup. Julia, kenapa kamu begitu gugup? Bos, kita bertemu pria hebat hari ini. Tiba-tiba, seorang pria besar dengan rambut pirang masuk. Haha, senang bertemu denganmu. Namaku Kang Wusung. Mereka berjabat tangan. Pria itu menjawab, saya membaca proposal Anda. Itu sangat menarik. Aku pikir kamu mungkin Jeremy Dison. Dia adalah ketua JP Morgan saat ini. Dia menjawab, pengganti sistem dolar saat ini. Siapa yang tidak tertarik? Jadi, apakah Anda membuat keputusan? Aku melakukan sedikit riset padamu. Anda menghasilkan banyak uang. Anda membuat keputusan seolah-olah Anda tahu masa depan. Saya beruntung. Kamu mendapat untung setiap saat. Itu bukan keberuntungan. Saya tidak meminta pertemuan ini untuk membahas investasi masa lalu saya. Haha, bagaimana kita bisa bekerja sama tanpa kepercayaan? Kepercayaan adalah untuk yang lemah yang takut dengan lawan yang lebih kuat. Anda adalah JP Morgan, yang berarti Anda tidak perlu takut apapun. Jeremy mengerutkan kening dan menjawab, kamu sangat maju. Saya tidak tahu apakah Anda sadar tetapi bagi saya untuk mengedarkan mata uang kripto saya tidak membutuhkan semua bank di dunia. Saya hanya perlu satu bank terkenal untuk memulai, dan itu sudah cukup untuk meyakinkan publik. Apakah kamu tidak terlalu percaya diri tentang itu? Anda meremehkan kekuatan dolar. Haha, kupikir kau meremehkanku. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, saya tidak pernah gagal.
Jeremy menggigit bibirnya. Wusung melanjutkan, saya menawarkan kesepakatan yang sama persis ini kepada BNP Paribas. Jika mereka menerimanya, pertemuan ini tidak ada gunanya. Jika saya mendapatkan Eropa dan Asia, AS tidak akan bisa menghentikan saya. Sepertinya kamu sudah memiliki Cina atau Jepang. Kenapa kamu pikir aku tidak? Julia menyesap airnya dengan gugup. Jeremy menatap Wusung dengan tenang. Wusung melanjutkan, Tiongkok berusaha yang terbaik untuk mengalahkan Amerika. Jepang merasakan hal yang sama. Uang mengendalikan dunia. Setelah jeda singkat, Jeremy menjawab, jadi, apakah Anda benar-benar melakukan ini? Iya. Terlalu percaya diri bisa menghancurkanmu. Saya pikir saya pantas untuk percaya diri. Lagi pula aku adalah orang terkaya di dunia. Jeremy mengerutkan kening lagi. Selanjutnya bab 181.